Banyak perempuan yang dari dulu sudah didoktrin untuk tidak bermimpi. Sekolahnya dia bertahun-tahun didoktrin perempuan tuh jadi ibu aja, udah. Emang cowok itu lebih di atas, cewek yang gak akan pernah bisa di atas. Terima itu. Agar perempuan memiliki hak yang setara sebagai manusia seperti laki-laki, dalam arti bisa memilih arah hidup sendiri, bisa memilih jalan hidup sendiri, bisa memimpin hidup sendiri, dan bisa diberdayakan cara berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar kalimat seperti ini? Dalam Islam, kedudukan perempuan itu di bawah kedudukan laki-laki. Cukup sering bukan? Namun, apakah hal tersebut benar? Nah, pada video kali ini, kita akan membahas dan akan meluruskan pemahaman tersebut dengan sudut pandang yang lebih utuh dan ilmiah. Kita hidup di era di mana Al-Quran dan hadis sering ditafsirkan secara setengah-setengah atau parsial, tidak secara menyeluruh. Nah, hal tersebut yang menjadi masalah utama yang akan kita bahas pada video kali ini. Seringkali ketika kita berbicara tentang gender dalam Islam, pembahasannya hanya mengenai hal-hal tertentu saja, seperti hijab, poligami, ataupun warisan. Padahal, hakikat dari isu gender dalam Islam lebih mendalam, yaitu mencakup nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, pembahasan isu gender ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengenai konsep dasar gender. Yang kedua, dalil-dalil kunci dalam Islam. Yang ketiga, isu domestik. Yang keempat, isu politik. Dan yang kelima adalah solusi. Sebelum lebih jauh, kita di depan memiliki gender dan jenis kelamin. Jenis kelamin atau seks adalah kodrat biologis, tidak gender. Sedangkan gender adalah peran sosial yang dibentuk oleh budaya dan waktu. Islam hadir di budaya patriarki atau dominasi laki-laki, namun ajaran Islam justru memperbaiki budaya tersebut. Banyak yang mengira bahwa ajaran Islam sama dengan budaya Arab, padahal tidak. Coba kita lihat dalilnya, bukan tentang suami atau istri, melainkan tentang manusia secara keseluruhan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, artinya, wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini menunjukkan bahwa sumber penciptaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, itu sama. Lalu, apa yang menjadi tolak ukur kemuliaan? Bukan jenis kelamin, namun ketakwaan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dapat kesimpulan, ajaran Islam itu gender netral. Islam memandang manusia bukan berdasarkan jenis kelamin, melainkan ketakwaan. Oleh karena itu, konsep keadilan dalam Islam bukan berarti menyamakan segala hal, akan tetapi menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Inti dari syariat Islam adalah al-adlu, yaitu keadilan. Keadilan bukan berarti kesamaan, melainkan proporsionalitas memberikan hak sesuai dengan kebutuhan. Jadi, apabila terdapat benturan peran, itu adalah untuk pembagian fungsi untuk mencari keadilan, bukan penentuan hierarki. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, pada kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, kata ini sering diterjemahkan sebagai laki-laki itu adalah pemimpin yang mutlak kepada terhadap perempuan. Sedangkan tafsir modern dan pada kontekstual itu menunjukkan bahwa kata qawam itu lebih dekat artinya terhadap penanggung jawab nafkah dan pelindung. Ayat ini juga turun di saat suami itu diwajibkan untuk menafkahi. Artinya apa? Artinya kata kepemimpinan ini inti dari kepemimpinan ini adalah tanggung jawab, bukan sebagai pemimpin kekuasaan otoriter. Yang mana landasan utama dari pernikahan itu adalah cinta kasih atau mawaddah dan juga kasih sayang atau rahmah. Al-Quran menggambarkan
hubungan antara suami dengan istri itu bagaikan libasun, pakaian. Fungsi dari pakaian itu apa? Yakni sebagai pelindung, sebagai penutup aib, dan juga sebagai untuk memperindah. Baik itu pakaian untuk bagi laki-laki maupun pakaian bagi perempuan. Kalian ingat Khadijah, istri Rasulullah. Beliau ini adalah pengusaha yang sukses, yang memiliki otonomi ekonomi yang sangat kuat. Namun, beliaulah yang melamar Rasulullah. Ini artinya apa? Artinya peran dari perempuan sendiri itu tidak hanya terkunci di dalam dapur, tetapi juga memiliki peran yang sangat luas. Sekarang kita bicara perempuan di luar rumah. Dalam Islam, ada nggak sih larangan bagi perempuan untuk menjadi seorang dosen, insinyur, atau ada larangan untuk menjadi seorang menteri? Jawabannya jelas tidak ada. Nabi Muhammad SAW pernah berkata pada sebuah hadis yang sudah tidak asing di telinga kita, yang bunyinya, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim. Kata setiap muslim di sini merujuk kepada laki-laki dan perempuan. Sekarang coba bayangkan jika seluruh populasi perempuan di muka bumi dilarang untuk berpendidikan. Lalu bagaimana peradaban Islam akan maju? Mustahil. Kita punya bukti sejarah di mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang guru besar yang ilmu-ilmunya, hadis-hadisnya menjadi rujukan ulama-ulama laki-laki. Jadi, melarang perempuan untuk berpendidikan itu merupakan suatu tindakan yang melawan ajaran Nabi. Selanjutnya, kita singgung masalah karir dan politik. Sering kita mendengar stigma yang menyatakan bahwa perempuan sebaiknya di rumah saja. Tapi kita lihat konteks sejarah. Perempuan pada zaman Nabi Muhammad SAW ikut serta dalam perjanjian politik. Perempuan memiliki hak suara. Dan yang paling penting, Islam memberikan hak kepemilikan harta kepada perempuan secara utuh. Gaji dia adalah milik dia sendiri. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam menghargai otonomi dan peran ekonomi perempuan. Jadi, melarang perempuan untuk berkarir dan berpolitik di ruang publik bukan ajaran agama, melainkan warisan budaya feodalis yang sudah tidak relevan lagi. Terakhir, ini soal pakaian atau hijab yang sering disalahartikan sebagai alat pengangkangan. Kita harus mengubah sudut pandang ini. Pakaian yang sopan, hijab yang sopan adalah sebuah kehormatan dan alat identitas diri. Ini adalah pilihan ketaatan. Pesannya, bukan perempuan harus tersembunyi, tapi perempuan harus memiliki kehormatan dan kendali atas tubuhnya. Fokus kita mestinya bukan pada hijab di atas kepala atau kain yang hanya di atas kepala, tapi pada kontribusi, pada akhlak, atau kecerdasan yang dimiliki seorang muslimah bagi masyarakat. Jadi, apakah sebenarnya Islam itu membatasi kesetaraan gender? Enggak ya. No. Malah, Islam itu mengajarkan kepada kita konsep kesetaraan gender yang berlandaskan pada 1. Kesetaraan tercipta, 2. Kesetaraan tolak ukur kemuliaan, 3. Dan sebenarnya konsep laki-laki dan perempuan itu hanyalah sebagai fungsi, bukan sebagai tolak ukur hierarki mereka. Karena sebenarnya permasalahan utama kita itu bukan pada teks-teks ayat sucinya, tetapi kepada kitanya saja yang salah menginterpretasi atau salah tafsirnya. Lalu bagaimana dong solusinya? Solusinya itu ya kita harus kembali kepada teks-teks tafsir yang kontekstual dan berlandaskan pada ilmu syariah. Oleh karena itu, kita sebagai Gen Z, agen perubahan, kita harus membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan itu merupakan mitra sejajar yang berguna untuk membangun peradaban yang berkeadilan. I've been missing your voice on the other side. Do you ever feel the need to get away from me? Do I bore you? Do you want to take me from this crowded place to somewhere we can find some peace, and the world is ours to keep?